Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Pro1 yang dimuliakan oleh Allah, hari ini insya Allah kita akan membahas sesuatu hal penting dalam kehidupan kita, terutama pada masa-masa pandemi ini. Banyak orang yang di PHK, banyak usaha pacaklik stagnan, tidak berkembang, perekonomian semakin turun, pendapatan semakin turun, usahanya yang dulu berkembang sekarang malah terasa stagnan, dan masih banyak kesulitan-kesulitan yang lain, ingin mendapatkan pekerjaan, pendapatan berkurang dan lain sebagainya. Ini tidak lain tidak bukan karena perubahan masa dari masa yang normal, yang tidak ada virus wabah seperti ini, menjadi new normal yang serba semuanya harus berjarak, serba semuanya harus online. Orang yang tidak paham dengan online maka usahanya semakin mandek. Banyak orang yang bekerja, usahanya macet dan lain sebagainya. Ini tidak lain tidak bukan karena perubahan zaman. Oleh karena itu, insya Allah pada hari ini kita belajar bagaimana caranya agar kita mengatasi dari masa-masa seperti ini. Salah satu cara yang dapat kami tawarkan adalah menarik rahmat Allah, menarik anugerah Allah, menarik pertolongan Allah. Salah satu cara agar menarik pertolongan Allah tidak lain tidak bukan dengan memperbanyak sholawat. Kenapa saya mengatakan salah satu cara agar menarik rahmat pertolongan Allah, anugerah Allah, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan sholawat? Karena jelas dari Umar bin As, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar bin As mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyra." Orang yang bersolawat kepadaku satu kali saja, Allah curahkan rahmatnya 10 kali lipat. Jadi rahmatnya Allah itu bermacam-macam. Ada kalanya dengan kesembuhan ketika dia sakit. Ada kalanya diberikan rezeki yang banyak ketika dia dalam kesempitan mencari rezeki. Ada yang dimudahkan oleh Allah bertemu jodohnya ketika dia bertahun-tahun tidak ketemu jodoh, atau bahasa istilah sekarang dengan jomblo tahunan, menahun jomblonya. Dengan bersolawat berkah, kemudian rahmatnya Allah bercucuran kepadanya sehingga dipercepat bertemu dengan jodohnya. Menikah bertahun-tahun, 10 tahun tidak punya anak, dia memperbanyak baca selawat, rahmatnya Allah bentuknya apa? Dia hamil dan bisa melahirkan seorang anak. Dia punya usaha pacaklik, misalkan masa-masa seperti ini, dia membaca sholawat, dengan keberkahan sholawat, dengan rahmat Allah bercucuran kepadanya, maka usahanya gampang, lancar, dan berkembang. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini bentuk dari keutamaan ketika kita membaca sholawat, rahmat Allah bercucuran. Dan perlu diingat dalam hadis ini, orang yang membaca sholawat satu kali saja, Allah curahkan rahmatnya 10 kali lipat. Kalau membaca 2, berarti 20. Bayangkan rahmatnya Allah satu itu udah luar biasa sekali itu. Bisa ke anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, sehat, ya. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, itu baru 1, belum 10-nya. Kalau kita membaca 10 dalam sehari, itu 100 rahmat Allah. Maka ada orang yang mengatakan dengan sholawat itu kita bikin rumah, insya Allah rumahnya lancar, tidak ada kendala ketika kita istiqomah membaca sholawat.
Ada orang yang membangun rumah gedung 3 lantai. Tolong nak, saya bantu membaca sholawat. Alhamdulillah, walaupun uangnya sedikit, tapi 3 lantai itu kalau sekarang uangnya harus 2 miliar kira-kira begitu. Tapi alhamdulillah walaupun sedikit, itu terbangun gedung 3 lantai itu. Lah pekerjanya dibayar apa enggak? Ternyata saya lihat relawan semua, termasuk saya, menggotong-gotong untuk cor di atas dak itu sampai lantai 3 itu termasuk saya. Itu relawan semua, tidak dibayar. Kemudahan ketika kita membaca sholawat. Belum lagi dengan membaca sholawat, ini tafsir ya Bu, tafsir dari hadis ini. Ada orang yang ke Mekah, masih dia belum bekerja, masih anak-anak, masih sekolah, masih kuliah. Dia kepengen ke Mekah, silaturahim kepada salah satu tokoh. Tokoh itu menyarankan agar dia memperbanyak sholawat berapa kali dalam sehari? 10.000 kali. Dia lakukan 10.000 kali dalam 1 hari, 2 hari, tambah tenang hatinya. Gak sampai 1 bulan, ternyata apa? Dipanggil, suruh pulang ke rumah. Nak pulang ke rumah, nyampe rumah besoknya pergi ke Mekah. Karena apa? Karena kakaknya berhalangan pergi ke Mekah, harus diganti dengan adiknya, Pak Mukhtafi Muhtar almarhum. Keberkahan sholawat, nikmat Allah, anugerah Allah, pertolongan Allah, rahmat Allah bercucuran kepada kita 10 kali lipat, apalagi 100. Itu gak bisa kebayang 100 dalam sehari kita dicucuri rahmatnya Allah, seperti apa kita. Maka bagaimana kita biasakan hari-hari kita membaca sholawat, sehingga usaha kita ya, sehingga harapan kita, doa-doa kita ini akan dicurahi rahmatnya, sehingga dipermudah oleh Allah. Persoalan-persoalan kita, problema kita, kita mintakan kepada Allah. Salah satu caranya memperbanyak sholawat. Kita doa dahulu dengan sholawat sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadisnya jelas, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih, cucuran rahmat Allah berkali-kali lipat. Terlebih dalam hadis yang sangat terkenal, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum sholata. Sebaik-baiknya, sedekat-dekatnya manusia kepada aku kelak di hari kiamat adalah orang yang memperbanyak bacaan sholawatnya kepada aku. Jadi ternyata membaca sholawat itu di dunia ya beruntung, dicucuri rahmat oleh Allah. Begitu juga di akhirat, orang yang paling dekat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita termasuk orang yang pelit ketika kita tidak pernah baca sholawat. Pelit sekali. Rogima an furojulin dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Termasuk orang yang pelit, termasuk orang yang rugi. Coba bayangkan, rugi fid dunia, di dunia juga rugi fil akhirat. Siapa itu? Ketika disebut namaku, ada nama Nabi Muhammad terucapkan, kemudian apa? Dia tidak membaca sholawat untukku, dia rugi. Na'udzubillah. Jadi nggak pernah baca sholawat itu rugi. Sholawat, ayo sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat. Ayo baca sholawat, Allah Ta'ala saja baca sholawat kok. Sholawat, ayo sholawat, wong malaikat wae sholawat. Ayo sholawat, malaikat saja bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam ayat ini Allah biasanya kalau perintah langsung perintah, aqimus sholah, tegakkanlah sholat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Tapi khusus sholawat ini nggak perintah dulu. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Ini bukan perintah tapi informasi terlebih dahulu bahwa Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, belum ada perintah. Sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kepadanya. Jadi kalau perintah sholat, hambanya sholat. Perintah zakat, haji langsung. Tapi khusus sholawat ini Allah memberikan informasi bahwa Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Para pendengar persatu yang dimuliakan oleh Allah, maka ini penting agar kita menarik rahmat Allah.
Agar apa? Agar perekonomian kita, agar hidup kita tambah berkah, perekonomian semakin meningkat, ya, pekerjaan kita, usaha kita, dan lain sebagainya, sehingga tambah meningkat dengan keberkahan sholawat. Ini yang pertama. Cara yang kedua untuk menarik rahmat Allah agar hidup kita berkah adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak minta ampun kepada Allah. Dalam hadis yang sangat terkenal, man aksarul istighfar, orang yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, Allah jadikan kesempitannya menjadi kelapangan. Wa min kulli dzikin makhraja, kesempitannya, kesulitannya menjadi kemudahan, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Cara yang kedua untuk menarik rahmat Allah, nikmat-nikmat Allah datang kepada kita, anugerah Allah bertubi-tubi mengucuri kita adalah dengan memperbanyak istighfar. Berdasarkan apa? Hadis jelas. Al-Qur'annya ada, jelas ada. Banyak sekali. Dalam surat Hud ayat 3 ini baru satu yang saya sebutkan. Banyak surat-surat yang lain, ayat-ayat yang lain. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan ketika kalian istighfar, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, yumatti'kum mata'an hasanah, Allah akan berikan mata'an hasanah, kehidupan yang baik. Jadi syaratnya istighfar dan bertaubat. Usahanya tambah baik, berkembang, ya, pendapatannya tambah naik dan pesat, ya, ya, gajiannya atau kehidupannya dan lain sebagainya. Syaratnya istighfar dan bertaubat kepada Allah. Allah akan berikan mata'an hasanah, kehidupan yang baik. Kapan? Ila ajali musamma, sampai waktu tertentu panjang ditentukan oleh Allah. Kemudian ada fadilah yang kedua, Pak. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Allah berikan keutamaan dari keutamaannya, anugerah dari anugerahnya, pertolongan dari pertolongannya. Bagi siapa? Bagi orang yang memperbanyak istighfar. Jadi dengan perbanyak istighfar, anugerah Allah, pertolongan Allah, rahmat Allah, nikmat-nikmat Allah bercucuran kepada kita. Insya Allah usaha kita, pekerjaan kita, kehidupan kita semakin berkah dan semakin meningkat, tidak stagnan walaupun masa-masa pandemi seperti ini. Terima kasih para pendengar Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah. Banyak pertanyaan, ada 4, ada 5 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Haji di Bantul. Saya pernah membaca sholawat nariyah 11 kali. Ternyata dalam sholawat itu DWA ada sebagian kok ada makna-makna yang kurang bagus. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah, sholawat itu banyak macamnya, ya. Ada sholawat nariyah, ada sholawat munjiat, ada sholawat syifa, ada sholawat macam-macam, ya Pak. Dari yang pendek sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sampai yang panjang sekali. Saya menemukan buku sholawat yang sangat panjang, sampai 300-an atau 400-an halaman. Itu dalam kitab karangannya Imam Sulaiman Al-Jazuli. Isinya itu sholawat semua. Dan alhamdulillah semoga kita diberikan keistiqomahan membaca kitab itu. Jadi dari Senin sampai ketemu Senin lagi, isinya sholawat. Isinya apa? Bertaburan sholawat, kecintaan, kerinduan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadisnya jelas, man shalla alaihi sholatan sallallahu biha asyra. Orang yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, Allah curahkan rahmatnya 10 kali lipat. Nah, dari solawat-solawat itu untayan mutiara banyak sekali. Saya bersolawat kepadamu ya Rasulullah sebanyak butiran di pantai. Itu kan makna solawat yang diungkapkan oleh pengarang itu dengan cinta kepada baginda Rasulullah. Ya Allah, saya bersolawat, ya Rasulullah, saya bersolawat kepadamu, semoga Allah mencurahkan rahmat kepadamu sebanyak dedaunan yang ada di dunia, sebanyak ikan yang ada di lautan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Artinya solawat model apapun, yang penting itu tidak mengundang hal-hal yang tidak benar, itu gak jadi masalah.
Sholawat syifa, sholawat munjat itu sudah ada penulisnya, orang-orangnya udah dekat kepada Allah dan Rasulnya. Karena sholawat itu rahmatnya Allah. Maka ketika dalam sholawat tunjina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadan sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Ya Allah, dengan bersolawat kepada Rasulullah, semoga saya mendapatkan keberkahan, hajat-hajat saya dikabulkan. Nah, pertanyaannya, apakah itu keliru? Ya enggak, karena dasarnya apa? Sholawat itu mencurahkan rahmatnya Allah kepada kita, mengalirkan rahmatnya Allah kepada kita. Ketika kita minta kepada Allah lantaran atau media sholawat, tidak ada salahnya. Sholawat syifa juga begitu. Sholawat syifa itu adalah bahasanya, ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub, bahwa Nabi Muhammad itu tibbil qulub, pengobat hati saya, syifa badan saya, penyembuh badan saya, juga mempertajamkan penglihatan saya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu adalah bahwa baginda Rasul itu cahaya hati saya, kesehatan dan menyembuh kerinduan saya dalam syair-syairnya. Itu enggak jadi masalah. Kalau itu fadilahnya nanti kemudian bisa menyembuhkan beneran, fadilahnya keutamaan, enggak jadi masalah, no, karena rahmat Allah tadi. Yang sakit bisa sembuh. Lah, baca sholawat syifa ya karena ada aturannya, kita membaca sholawat dengan model-model keindahan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak terbayangkan ketika kita membaca sholawat fadilahnya. Maka kita baca sholawat ternyata sembuh, yaitu anugerah Allah. Bukan sholawat, sholawat itu media. Kita ke dokter sakit apa, kanker, dikasih pil, kemudian dia sembuh, itu bukan pil, karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menyembuhkan. Medianya apa? Medianya pil. Medianya apa? Suntik. Medianya apa? Medianya air. Medianya apa? Medianya sholawat. Jadi sekali lagi bahwa kalau istiqomah membaca sholawat setiap maghrib misalkan 11 kali atau sebanyak-banyaknya, itu monggo persilakan. Ada orang yang wah ini kurang bagus, wis pendapatnya mereka sendiri udah kekeh. Kita tetap melakukan apa yang kita amalkan. Itu yang pertama. Karena model-model sholawat itu lagi, Bapak mungkin para pendengar Pro 1 bisa cari Dalailul Khairat. Itu model sholawatnya itu bermacam-macam. Jadi satu buku 400 halaman kurang lebih isinya sholawat. Bentuknya macam-macam itu. Bahasa apa ya? Bahasa Arab. Bentuk kerinduan Syekh Sulaiman Al-Jazuli kepada baginda Rasulullah, kemudian sholawat karena perintah Allah tadi. Kemudian bentuknya itu macam-macam sholawatnya. Bentuk syair-syairnya itu macam-macam. Ya boleh, no. Mau bentuk yang pendek, mau bentuk yang panjang, kita bersolawat. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Ustadz? Tadi Ustadz menceritakan membangun rumah dengan sholawat. Sholawat itu medianya. Ya, bekerja itu medianya. Kalau misalkan Bapak tadi membangun rumah, apakah dengan hanya sholawat? Ya tidak. Membangun rumah itu yang 3 lantai itu orang pekerja itu banyak sekali, ratusan itu. Kalau saya ngitung ya mungkin ya kurang lebih ya itu 100 lah, kurang. Termasuk saya juga. Pekerjanya digaji? Enggak digaji. Dengan uang yang minim membangun 3 lantai, kalau sekarang kan sampai 2 eman. Nah itu ternyata nggak sampai segitu. Yang jelas dari 100 orang itu tidak ada yang digaji karena relawan, Jadi banyak ya orang-orang dulu semacam itu relawan. Kalau sekarang itu model seperti itu bisa apa enggak? Artinya ketika membangun 3 lantai itu ya sholawat semuanya, termasuk saya sholawat. Kemudian bekerja ya membangun itu kan bekerja, itu ya. Saya kira kita mau melakukan sesuatu agar sukses ya bekerja sholawat. Kita usaha ya sholawat, diiringi sholawat. Kita gojek sambil sholawat. Kita menjaga warung sambil sholawat. Kita bisnis sambil sholawat. Biar kehidupan kita berkah. Kemudian yang ketiga, para pendengar Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah, tentunya setiap amalan itu berdasarkan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sebaik-baik amalan itu tergantung dari niatnya, keikhlasannya. Terima kasih, subscribe ya.